nikmatin pemandangan. Jadi kalau hidup seperti ini itu tidak lupa cara kita bersyukur kepada Yang Kuasa. Yang apa yang ada itu sudah anugerah dari Yang Kuasa. Beratnya kayak tumbuhan ini kalau nggak diciptakan sama Yang Kuasa kan nggak mungkin tumbuh gitu. Jadi Umi selalu menyampaikan sama kalian semuanya, jangan pernah lupa untuk bersyukur, ya kan? Jangan lupa untuk bersyukur, jangan mengeluh juga. Perjuangan seorang wanita aja seperti Umi ini nggak pernah henti dan nggak pernah nggak pernah mulus. Bertubi-tubi ujian datang, tapi Umi anggapin dengan santai. Umi tanggapin dengan ya, kalau memang Yang Kuasa itu masih sayang sama Umi pasti diuji. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji setiap hambanya pasti dengan kemampuannya. Nggak mungkin menguji sebuah hamba di luar batas kemampuannya. Al-insanu kamil. Jadi manusia itu adalah sempurna. Manusia itu tidak sempurna, tapi bisa disempurnakan. Seperti itu. Ibarat tumbuhan aja, begitu tumbuh kan nggak langsung dewasa, ya kan? Tumbuhan tuh tumbuh nggak langsung dewasa. Tumbuhan tuh tumbuh dari kecil dulu, dari bibit, dari benih, habis gitu kuncup, habis gitu baru tumbuh, habis tumbuh baru menjadi tumbuhan yang benar. Sama halnya dengan manusia, hidup itu butuh proses. Kalau bagi mereka yang hidup begitu lahir langsung kaya, enak men. Tapi nggak ada seru-serunya hidup seperti itu men. Begitu lahir langsung kaya, nikmatin harta orang tua. Wah, nggak ada seru-serunya hidup seperti itu. Hidup yang seru itu yang ada perjuangan, ada suka, ada duka, ada air mata, ada pertengkaran, ada rangkulan, ada teman, ada sahabat, ada saudara, ada tetangga juga. Ada orang yang iri di sekitar kita, ada orang yang berbuat jahat sama kita. Itu baru sip itu hidup itu. Jadi hidup itu ibaratnya gini, ibaratnya air itu nggak langsung datar aja, air itu bergelombang. Nah, dengan air bergelombang itu membuat kita menjadi kuat. Ibaratnya gini, arus air kalau bergelombang pasti akan banjir. Bergelombang pasti besar itu airnya. Nah, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi gimana ya, Umi mau ngomong juga susah men. Masalahnya Umi itu kalau bicara itu ya sudah ngomong aja, keluar dari mulutnya Umi spontan aja, spontan. Nggak ada yang direkayasa, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang ditulis pakai skenario dihafalin dulu, nggak ada gitu. Jadi apa yang diucapkan Umi itu yang Umi alami, apa yang diucapkan Umi itu yang Umi lakukan sehari-hari. Apa yang diucapkan Umi itu adalah pekerjaannya Umi. Apa yang diucapkan Umi itu ya itu udah terjadi dalam diri Umi gitu loh. Jadi orang lain mau ngomong ini, mau ngomong itu, sudah nggak masuk bagi saya, nggak masuk. Kalau kita mau hidup ya kita harus berjuang. Kalau kita mau sukses kita harus berusaha. Itu aja sudah. Hidup itu memang memerlukan proses mulai dari kita lahir sampai kita mati. Itu semuanya ada proses dan itu membutuhkan orang lain. Kita lahir butuh orang lain. Kita sekolah butuh orang lain, ya kan? Kita makan butuh orang lain. Kita kerja butuh orang lain. Kita sakit butuh orang lain. Bahkan kita mati pun butuh orang lain. Pokoknya manusia itu nggak ada yang sempurna. Dari lahir sampai kita mati membutuhkan orang lain, nggak membutuhkan. Kita nggak bisa hidup sendiri atau hidup individu, nggak bisa. Kita pasti hidup berkelompok, kita pasti hidup gotong royong, kita pasti hidup bersama-sama.
Jadi kalau manusia punya sifat angkuh, itu manusia yang gimana Umi juga nggak ngerti ya. Soalnya gini, Umi juga susah juga sih mau ngomong. Masalahnya kita sukses juga diomongin orang, ya kan? Kita sukses itu diomongin sama orang. Kita menderita diomongin sama orang. Kita melarat diomongin sama orang. Kita sakit juga diomongin. Kalau sudah kita mati mungkin kita nggak diomongin. Itu aja masih diomongin, ya nggak? Pokoknya kalau ada teman kalian, ya kan, Umi ingatkan ya Fik ya, ada teman kalian yang gak ngomongin kalian men, saya gak ngerasani kalian, yang gak menggunjingkan kalian, jalan dari Sumatera sampai Jember men, tak kamik ben lunyu men, iku men, pasti ada. Itu namanya gambaran hidup, itu namanya panggung sandiwara. Kenapa kita hidup di dunia itu dibilang panggung sandiwara? Ya begitu kita naik, kita lakonin, kita mainkan, ditonton sama orang banyak. Begitu selesai endingnya ma'asalamat, di end, selamat, wassalam, kita turun udah selesai. Gak mungkin mau paling diingat ya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Kita turun dari panggung ya udah kita berarti mati sudah. Kalau sudah mati paling juga sampai 100 hari ngawalin. Habis gitu ya udah selesai. Gak mungkin orang itu selamanya mau ingat sama kita, gak mungkin. Banyak yang harus diingat sama mereka dan memori manusia itu sama yang kuasa juga dibatasin. Kenapa orang yang sudah tua itu dibilang pikun, dibilang lupa ingatan? Kenapa orang gila dibilang lupa ingatan? Karena memang seperti itu, memori manusia itu dibatasin sama yang kuasa. Kalau kemampuannya nggak dibatasin, pola pikirnya nggak dibatasin, tapi untuk melakukan hal-hal yang kenyataan itu dibatasin. Contohnya seperti ini, orang bisa ke bulan, ya enggak? Siapa saja bisa ke bulan, yang penting dia punya akal jenius, dia punya kepandaian, dia punya kelebihan, dia punya keahlian juga. Tapi enggak semua orang itu bisa ke bulan, nah itu dibatasin, enggak semuanya. Jadi yang pintar itu belum tentu benar, yang benar udah pasti pintar. Orang pintar banyak, anak kecil pintar banyak, orang dewasa pintar banyak, orang gila pun pintar banyak. Kenapa Umi katakan orang gila itu banyak yang pintar? Buktinya orang yang jauh lebih pintar datang ke orang gila, minta nomor, minta togel, minta ini, minta itu. Berarti kan orang gila lebih pintar daripada yang pintar, ya kan? Pintar belum tentu ngerti, pintar belum tentu paham, tapi kalau paham udah pasti ngerti. Orang gila loh dimintain, yang ini berapa besok keluarnya, yang ini besok. Kalau saya main adu ayam ada di mana? Kalau saya mau nganu arisan ngadepnya kemana? Orang gila ditanyain men, akalnya kemana? Apa dia nggak lebih daripada yang gila? Bayangin men. Kita melakukan hal-hal yang positif saja lah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak positif, yang tidak relevan. Relevan dalam arti tidak relevan di hati kita. Hati kita soalnya jujur ya, hati itu jujur. Lidah bisa berbohong. Kalau lidah jarang bisa jujur, tapi kalau hati kita jujur. Kalau lidah, makanya dibilang lidah itu tidak bertulang, karena lidah itu banyak kebohongannya. Seperti itu, orang sakit aja dibilang nggak sakit. Kita nggak punya uang, dibilang punya uang bisa karena gengsi men, gengsi. Kita nggak punya uang. Enggak lah saya punya uang, siapa bilang saya nggak punya banyak uang? Gengsi men. Itulah manusia yang penuh dengan kemunafikan, kebohongan, sandiwara. Terus hatinya juga, hatinya manusia itu bermacam-macam itu. Mulai dari yang putih, yang hitam, yang abu-abu, yang kuning, yang merah. Ada yang pelangi juga. Kadang baik, kadang jelek. Ya kan? Kadang yang ini bosen-bosenan sama teman. Sehari teman, seminggu musuhan. Seminggu teman, sebulan musuhan. Wah banyak kayak gitu. Itu pun Umi jumpain di dalam kehidupan Umi sehari-hari. Sebagai driver sungguhan. Sungguhan. Wallah minjit. Akid 100%. اليوم أنا يفكر ليه إنسان جاي كده، ليه إنسان جاي كده؟ هذا إنسان ما في كويس، ما في طريق. إنسان ما في كويس، ما في طريق. لا خلي يجلس في جنبي، لا خلي ولي يروح برا، خلي ولي بعيد معانا. ما أبغى إنسان جاي كده، هذا منافق مرة منافق، ما في كويس. الحاصل في ناس قلبي طيب،
في ناس عندك احترام خلاص يلا مع السلامة معنا، أهلا وسهلا. في ناس كويس، في ناس احترام، في ناس ممتاز يعني. في ناس مرة قلبي مرتاح يعني، أهلا وسهلا اجلس معنا ما في مشكلة يعني. سوي خبر يعني، سوي فكر في شغل، سوي فكر في برا، بفكر انزل سيارة، فكر أي شيء أي مكان ما في مشكلة يعني. أنا أهلا وسهلا ما في مشكلة يعني. هذا لما هذا إنسان كويس أهلا وسهلا، إنسان ما في كويس خلاص مع السلامة. أنا ما أبغى استنى على جنبك، ما أبغى marah. Karena hidup itu singkat. Manusia baik, ayo saya bisa lebih baik. Manusia tidak baik, saya tinggalkan. Kalau bisa saya nasehatin, nggak bisa saya nasehatin 1 kali, 2 kali, 3 kali masih aja tetap kayak gitu. Masalah sama Umi, sama tinggal, goodbye, sayonara, itu sama saya. Dalam Islam aja ada batasannya. Kita peringatin manusia, nggak mau sholat 1 kali diperingatin, 2 kali, 3 kali, sudah lakum dinukum waliyadi, ya enggak? Lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Ya ini bainu bainak. Katanya orang Saudi, katanya orang Arab, bainu bainak. Bainu bainak. Yani inta, ana wana, ana, inta. Jadi nggak usah ambil pusing, halli walli. Katanya orang saya itu halli walli. Gitu. Selagi kita itu berbuat baik, selagi kita itu kumpul sama orang baik, insya Allah kita juga ikut baik. Ibaratnya seperti ini, Umi kasih contoh. Kita kumpul sama kiai, kita itu sudah orang bejat, bajingan, maling, rampok, ya enggak? Mohon maaf, mungkin, Umi susah ngomong ya. Ya mungkin orang nakal lah istilahnya. Umi ngomong ngomong senuk kok kekasaran men yo, kasar tapi wis ngomong iki, wis cadung men cepat wis. WTS lah istilahnya. Atau apa istilahnya anak sekarang itu. Apa wis gak ngerti, LC ngono wis. Umi kan soalnya gak tahu dunia gitu ya. Ya LC gitu ya. Tapi kalau deket sama kiai, dinginnya, barokahnya, karomanya itu ikut sama itu orang bejat loh. Kalau orang bejat kumpul sama orang baik, insya Allah jadi baik. Ibaratnya orang minyak wangi, kita pakai minyak wangi, di sekitar kita itu kena harumnya loh. Tapi kalau orang sudah benar baik, keluar dari pesantren, anggapannya sudah santri, ya mohon maaf, Umi nggak ada sangkut pautnya nyindir atau segala macam, enggak. Banyak soalnya kejadian seperti itu banyak. Dan Umi alami setiap hari ada di jalan. Keluar dari pondok pesantren, ngaji kitab, Qurannya juga sudah hatam, semuanya hadis dia sudah pinter, bahkan sering ngocol, kalau katanya orang Madura ngocol itu anak sekarang kan suka kayak gitu ya. Punya ilmu sedikit aja, mentang-mentang inilah gue, siapa lu? Itu kan? Punya ilmu sedikit aja udah mentang-mentang inilah gue, inilah saya. Siapa lu? Lu di bawah bumi men, hidupnya di bawah langit, cuma di atas bumi. Di atas bumi yang paling atas, bukan yang paling bawah. Kalau lu hidup di atas bumi yang paling bawah, lu jempol men. Itu di atas bumi yang paling atas, nanti bakal masuk ke bawah. Punya ilmu sedikit gak usah disombongin sama orang, apalagi cuma punya harta sedikit. Inilah gue, nggak ada orang lain melarat semua, saya paling kaya, wes. Jangan men, harta itu hanya titipan yang kuasa. Banyakan kayak gini. Umi lanjutkan tadi ya, yang pulang dari pesantren, yang sudah nikah, sudah punya anak gini, masih aja ada di lingkungan kita, di sekitar kita yang nganain uang men. Kalau katanya orang Madura, mebuduk pese. Jadi uang pinjam 1 juta, dia harus balikin 1,5 juta dalam kurun waktu sekian, 4 bulan, 5 bulan gitu. Ada yang dagang juga di pasar, ngurangin timbangannya di pasar.
Itu padahal sudah keluaran pesantren loh. Lah ilmunya berarti ilmu nggak barokah itu. Ilmu nggak dapat syafaat dari kiai, dari guru, dari ulama, dari alama. Di mana ilmunya kalian selama ada di pesantren, hidup di masyarakat bukannya tambah benar, tambah nggak benar. Suka ngomongin orang, suka gunjingin orang, suka nganain duit. Iya kan? Suka nganain duit loh men. Hadis disalahgunakan. Itu minta benernya sendiri. Yang lain dianggap salah semua, cuma dia yang pinter. Gak ada orang yang pinter di bumi ini. Kalau orang pinter di bumi, gak bakal lama men. Kalau lu pinter, lu gak bakal dijadiin manusia. Manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Kecuali Rasulullah. Manusia yang paling sempurna cuma Rasulullah. Selain dari itu nggak ada yang sempurna. Jadi nggak usah ngaku lu alim, lu pinter, lu jenius. Gak usah men. Hiduplah sewajarnya. Hiduplah yang sekiranya bermanfaat sama orang lain. Gak usah kepengen dihargain orang, gak usah kepengen dihormatin orang. Kamu harus ngargain saya. Siapa lu? Lu mati udah nggak ada apa-apa. Orang kepengen dihargain, gak usah minta-minta sama orang lain, gak usah minta dihargain. Biarlah orang lain itu menghargai kita dari hati mereka. Minta dihargain ngomong-ngomong sama orang. Lu hargain gue ya, mau minta harga berapa? Aduh angin. Umi mau pindah posisi dulu. Pindah ke bawah. Aduh ya Allah. Perjalanan hidup itu gak enak men. Perjalanan hidup itu banyak lika-likunya, banyak hambatannya juga. Ini Umi lebih enak duduk di bawah kayaknya. Nah di sinilah. Nah kita duduk di sini karena menandakan kita tuh memang masih ada di bumi. Bumi itu kan tempatnya di bawah. Umi tekankan lagi, janganlah jadi manusia yang bersifat sombong. Janganlah jadi manusia yang angkuh, yang congkak. Sombong itu pakaiannya Allah. Sombong itu hanya pakaiannya Allah. Kenapa Allah dibilang sombong? Karena Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Kalian memang bisa nyiptain langit dan bumi. Gak usah jauh-jauh men. Nyiptain gumuk yang kayak gini aja kalian gak bisa loh. Kok menciptakan langit dan bumi? Nah, sombong itu pakaiannya Allah. Dan Allah paling tidak suka sama orang yang sombong. Gak suka. Allah sama orang yang sombong itu paling gak suka. Tunggu aja nanti azabnya. Tunggu aja nanti ujiannya. Itu. Yang kaya hartanya bakal diambil semuanya. Gitu. Yang punya kendaraan bakal diambil semuanya. Yang punya sawah banyak bakal diambil semuanya sama yang kuasa. Itu kalau orang punya sifat sombong. Buanglah jauh-jauh sifat sombong. Buanglah jauh-jauh iri hati, dengki, penyakitnya hati itu penyakit hati itu dibuang semua jauh-jauh. Kalau kalian pengen hidupnya bahagia. Umi bukan orang yang sempurna, tapi Umi berusaha menjadi insan yang ihdinas siratal mustaqim, insan yang baik, insan yang berguna bagi masyarakat. Walaupun banyak orang yang iri sama Umi cuekin men. Biasa iri sama Umi. Iri tanda tak mampu ya kan. Iri tanda tak soki kalau katanya orang Madura. Iri sama Umi alhamdulillah. Apalagi ngerasain Umi, wes paling seneng men. Umi itu paling seneng dirasain orang. Karena apa? Dosa-dosanya Umi bisa kebuang semuanya. Bisa habis semuanya. 1000 orang yang ngerasain Umi berdoa sama yang kuasa. Alhamdulillah ya Allah masih ada orang yang ngerasain saya. Alhamdulillah ya Allah masih ada orang yang benci sama saya. Alhamdulillah ya Allah masih ada orang yang dolim sama Umi. Umi bahagia seperti itu. Jadi dosa-dosa Umi alhamdulillah loh. Banyak diambil sama orang, banyak diambil. Alhamdulillah. Makanya Umi itu bisa punya sifat ikhlas. Mungkin karena dosa-dosanya Umi mulai dari kecil, beranjak dewasa, ABG, terus menikah. Habis itu ya menjanda, prosesnya rentetannya panjang sekali. Alhamdulillah, mungkin Umi dulu banyak dosanya, mungkin pernah durhaka sama orang tua, pernah ngelawan sama orang tua. Ya dosa Umi ya. Tapi insya Allah Umi dari dulu gak pernah ngelawan sama orang tua. Umi itu selalu sayang sama almarhum orang tua Umi. Apapun yang diperintahkan orang tua Umi selalu jalan. Dikirim ke pesantren, ahlan wa sahlan Umi
langsung masuk. Nggak pernah Umi bilang, saya nggak mau hidup di pesantren, langsung masuk. Sama kiai diajak, disuruh tugas langsung ke Madura, berangkat bismillahirrahmanirrahim tanpa ada uang sangu. Baju cuma 2 yang dibawa, nggak bawa baju 1 koper, nggak 2 baju. Mengabdi. Mungkin selama prosesnya hidupnya Umi itu banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kelalaian, banyak lupa. Mungkin ada yang lupa sholat 5 waktunya Umi, mungkin puasanya, mungkin sunah-sunah lainnya banyak yang lupa. Dengan Umi dirasain sama orang, Umi bersyukur banget, alhamdulillah. Berarti dosanya Umi itu memang dihisap sedikit-sedikit sama yang kuasa, dihabisin. Dan mudah-mudahan ya meninggalnya Umi husnul khotimah lah, amin. Cuma itu yang Umi minta. Umi gak kepengen jadi orang yang kaya raya, gak pengen punya suami konglomerat. Padahal banyak loh yang minta sama Umi. Gak Umi terima satupun. Banyak yang minta, banyak. Mulai dari anggota DPR, pengusaha, bosnya bosnya PO, wis banyak wis pokoknya. Ada yang pengusaha tambang juga, tambang batu bara men, bukan tambang pasir. Tambang pasir men, kere men. Tambang batu bara. Ada yang pengusaha dari Pertamina, wis pokoknya banyak. Tapi dalam istiharonya Umi nggak esek, nggak ada kliknya, Umi nggak bisa terima. Kiai banyak men. Cuma Umi bilang aja Umi nggak laku gitu. Tapi istiharonya Umi mengatakan jangan. La syarifah, la yamshi syarifah, la yamshi syarifah. Udah selesai. Kalau sudah istiharo dari Yang Kuasa, jangan diteruskan syarifah, jangan jalan. Saya nggak jalan gitu. Karena itu sudah takdir. Takdir Allah mau Umi itu mau dibuat apa sama takdir Allah, Umi jalanin. Takdirnya Allah seperti apa, Umi jalanin. Umi mau digiring ke sana sama Yang Kuasa, mau dibawa ke sana, Berarti ilmunya Umi itu mau diperluas sama Yang Kuasa, mau diperbanyak. Bisa melihat karakter semuanya manusia, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, mulai dari anak kecil sampai yang presiden. Semuanya sudah Umi pernah alamin kayak gitu. Jadi karakternya orang tuh nggak sama. Alhamdulillah dengan itu semuanya Umi menjadi insan yang lebih baik, yang istiqomah, yang selalu bersyukur sama Yang Kuasa dan tidak pernah melupakan nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa bagi Umi. Sedikit barokah, berkah sama Umi, barokah juga dan dimakan sama anak-anak Umi. Jelas itu uangnya halal. Halal, mia fil mia halal, akid mia fil mia halal. Jadi anaknya Umi alhamdulillah nggak pernah Umi kasih makan uang haram men. Nipu orang nggak pernah, alhamdulillah. Apalagi uang korupsi, auzubillah min dzalik men. Jangan pernah kasih sama Umi. Pokoknya gitu aja. Insya Allah kita sambung lagi bincang-bincang Umi sama kalian. Sedikit tausiah dari Umi, sedikit masukan dari Umi, sedikit sharing dari Umi buat kalian semuanya. Berbagi tidak akan rugi. Gitu aja absen Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia dan berbagi tidak akan rugi. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalam. Bye-bye. Bye-bye.